Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Tentunya selamat datang. Kami ucapkan terima kasih karena telah mengklik video kami. Di sini kami akan berbicara seputar sejarah Indonesia. Apakah benar kita Indonesia dijajah selama 3 abad setengah, selama 350 tahun, seperti yang dinarasikan, seperti yang dipidatokan oleh Sang Bung Karno? Kita berpuluh-puluh tahun berjuang untuk tanah air. Kita berjuang beratus-ratus tahun turun naik untuk tanah air. Lantas, apakah benar kita Indonesia dijajah selama 350 tahun? Simak terus di channel kami. Ternyata, kata Gertrudes Johannes Racing dalam bukunya yang berjudul Bukan 350 tahun, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia cuma dijajah 40 sampai atau 50 tahunan saja. Bagaimana narasinya? Bagaimana pendapatnya? Pertama, kata beliau, pada dasarnya istilah Indonesia sendiri baru pertama kali muncul pada tahun 1850-an. Yang mana istilah tersebut pertama kali dimunculkan James Richardson Logan. Yang mana dalam jurnalnya beliau mengajukan dua nama. Pertama Indonesia, yang kedua Malaysia. Tapi yang dipilih adalah Indonesia. Lantas apa sih artinya Indonesia? Nah, artinya Indonesia adalah kepulauan Hindia. Karena Indonesia diambil dari istilah Yunani yang berasal dari Indo artinya Hindia, Nesia artinya kepulauan. Sehingga kalau kita artikan Indonesia, maka artinya adalah kepulauan Hindia. Kemudian kata Gertrudes Johannes Racing dalam bukunya menjelaskan, kalau Indonesia dijajah selama 350 tahun, kita akan merdeka tahun 1945 kan? Ya, kita hitung mundur 350 tahun, maka hasilnya 1595 Masehi, 1595. Tapi pada dasarnya Belanda belum sampai di Nusantara. Belanda belum menginjakkan kakinya di Nusantara. Baru pada tahun 1596 Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara, khususnya di wilayah Banten. Nah, itu pun tidak selang lama. Ia kembali lagi ke kampung halamannya, ia kembali lagi ke tanah airnya karena konon katanya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena terlalu angkuh, karena terlalu sombong, sehingga diusir kembali ke kampung halamannya. Namun pada tahun 1598 Belanda kembali lagi ke Nusantara dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama, yaitu untuk melakukan perdagangan. Dia hanya sebatas melakukan perdagangan, dia tidak serta-merta ketika ketika bangsa Belanda datang ke Nusantara dengan tujuan penjajahan, tidak. Jadi dengan tujuan awalnya untuk berdagang, tidak secara langsung menjajah. Nah, kemudian pada tahun 1602 barulah bangsa Belanda mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan VOC. Tentunya tidak asing bagi kita karena kita sering mempelajarinya entah itu di SD, SMP, bahkan di SMA. VOC. Lantas siapakah yang mendirikan VOC? Yang mendirikan VOC adalah Jacob Ordebal Neverland. Nah, dengan tujuan untuk pertama memonopoli perdagangan, tujuan yang kedua adalah untuk menyaingi para pesaing-pesaing, para pedagang-pedagang Spanyol dan Inggris dan lain sebagainya. Ini tujuan utamanya adalah untuk memonopoli perdagangan. Kembali ke laptop. Kalau Indonesia dijajah selama 350 tahun kan, kita merdeka 1945. Kita hitung mundur 300 tahun ya, dikurangi 300 tahun, maka hasilnya 1595. Ya, ternyata kata Gertrudes Johannes Racing berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan, ya, kesalahan sejarah, bahkan bisa dikatakan mitos belaka. Kalau Indonesia dinarasikan telah dijajah selama 350 tahun. Nah, kemudian bukti yang kedua bahwa Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Buktinya adalah bahwa di Makassar ada suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Bongaya.
Peraturan tersebut dibentuk pada tahun 1667 ya, dan diperbaharui kembali di tahun 1824 di Pandang Panjang. Nah, itu yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintah kolonial Belanda itu tidak diperbolehkan atau itu tidak boleh ikut campur dalam hal kekuasaan atau dalam hal wilayah Makassar. Artinya antara penduduk Makassar dengan kolonial Belanda itu sama-sama atau itu masing-masing mempunyai kekuasaan masing-masing. Antara satu dengan yang lainnya itu tidak boleh saling ikut campur. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Makassar pada tahun tersebut tidak dijajah. Ya, kalau kita hitung tadi kan 1824, di Makassar belum sepenuhnya terjajah atau belum dikatakan belum terjajah. Nah, berarti ini narasi bahwa Indonesia telah dijajah atau Nusantara telah terjajah selama 350 tahun ya kiranya agak dibilang mitos ya menurut Gertrudis Johannes Resing. Dan yang ketiga, kata Gertrudis Johannes Resing, bukti yang ketiga bahwa Indonesia atau Nusantara tidak dijajah selama 350 tahun adalah di tahun 1850 sampai 1910 itu masih ada kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang masih berkuasa, yang masih berdaulat, yang berarti masih dalam keadaan merdeka, yang tidak dijajah sepenuhnya oleh Belanda. Mana diantaranya? Diantaranya kerajaan Bali, kerajaan Maluku, kerajaan Aceh, kerajaan Yogyakarta dan lain sebagainya. Itu diantaranya kerajaan-kerajaan yang dalam kurun tahun tersebut tidak dijajah atau belum dijajah oleh Belanda, oleh kolonial Belanda. Nah, ini menjadikan salah satu bukti pada dasarnya Indonesia atau Nusantara tidak dijajah selama 350 tahun. Nah, lantas bagaimana penghitungannya? Kata Johannes Resing berpendapat Indonesia cuma dijajah 40 sampai 50 tahunan saja. Dan dihitungnya adalah ketika kerajaan Aceh berhasil ditaklukkan oleh Belanda dengan ditandai mentandatanganinya kerajaan yang dengan ditandainya Raja Aceh mentandatangani suatu surat perjanjian bahwa wilayah Aceh masuk ke wilayah Hindia Belanda pada tahun 1904. Maka disitulah dihitungnya kolonial Belanda berhasil menjajah Nusantara secara keseluruhan. Ya, kalau kita hitung berarti cuma sekitaran 41 tahunan saja Indonesia atau Nusantara kita tercinta dijajah oleh kolonial Belanda. Nah, ini menurut Gertrudis Johannes Resing dan ada lagi para pemikir-pemikir yang lainnya bahwa Indonesia itu tidak dijajah selama 350 tahun. Tidak dijajah selama sepanjang itu, jadi Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Lantas apakah menurut kalian ya ini adalah suatu mitos sejarah atau pemutarbalikan fakta atau pembohongan sejarah seperti yang diucapkan, seperti halnya yang diucapkan oleh Bung Karno? Menurut kalian gimana? Nah, tapi ternyata ada sebahagian pemikir-pemikir yang berpendapat lain. Pada dasarnya yang diucapkan oleh Bung Karno itu sesuai dengan kejadian Indonesia itu pada dasarnya dijajah selama 300 tahunan lebih. Lantas bagaimana narasinya? Bagaimana pendapatnya? Nanti kita akan bahas di part kedua. Jadi kata sebahagian pemikir ya, sebahagian pemikir berpendapat justru pada dasarnya Indonesia atau Nusantara telah dijajah selama 300 tahun lebih. Bagaimana narasinya? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana opininya? Nanti kita akan lanjutkan di part kedua. Terima kasih karena telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.